Pertama saya mohon maaf atas kegaduhan ini ya, terutama yang karena melibatkan Universitas Gadjah Mada ya. Jadi dalam tanda petik mungkin sedikit pencemaran ya, dan kegaduhan di masyarakat ini tentu saja tidak seperti yang kita harapkan. Penjelasannya muter-muter nggak karu-karuan, bulat menunjukkan bahwa dia dalam posisi yang sulit untuk membela diri. Ya. Kalau kita simak penjelasannya bulat, muter-muter, orang karu-karuan. Nggak layak penjelasan seorang profesor doktor kalau menurut saya. Yang pertama dia mengatakan bahwa katanya postingannya itu bukan dari dia statementnya. Yang ngambil dari postingan-postingan lain yang tersebar di kanal media sosial yang lain. Akhirnya kita harus mengakui bahwa virus kadunisme ini tidak berbanding lurus dengan tingkat akademis seseorang. Orang yang bergelar doktor, profesor pun kalau sudah terpapar virus kadunisme, kelakuan bejatnya ya karena Wijaya ini. Olok Ade Armando di medsos karena Wijaya terancam sanksi berat dari UGM. Sampai saat ini kasus penganiayaan Ade Armando masih menjadi pusat perhatian. Tak sedikit yang gatal untuk memberikan pendapatnya masing-masing. Terbaru, olok-olokan yang diutarakan oleh dosen FMIPA Universitas Gadjah Mada UGM karena Wijaya terhadap Ade Armando di media sosial ternyata berbuntut panjang. Karena Wijaya diperiksa pihak kampus kemudian dilaporkan ke polisi. Karena diperiksa rektorat di kantor pusat UGM pada Senin 18 April 2022. Kepada rektor, wakil rektor bidang sumber daya manusia SDM dan dekam Fakultas Matematika dan IPA karena mengaku salah terkait unggahannya di media sosial. Saya memposting sesuatu yang sebenarnya hanya gojekan atau bercanda, jadi kan sangat biasa sekali ucap Karna. Ia menjelaskan unggahannya terkait pengeroyokan Ade sebatas goyonan belaka. Meski begitu, ia tetap berpotensi diberi sanksi oleh pihak rektorat. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi UGM, Ferry Antoni, mengatakan sanksi terberat jika karena berupa pemecatan jika terbukti menyebarkan ujaran kebencian. Sanksi terberat penghentian atau penurunan jabatan misalnya. Bisa juga adalah penghentian melakukan kegiatan akademik, itu dalam konteks administrasi etik ya, jelas Ferry. Karena ini akun media sosial Karna sempat dinonaktifkan, namun ternyata ada yang sempat merekam unggahan Karna tersebut. Sehingga riwayat unggahan Karna masih bisa ditemukan hingga menjadi perbincangan publik dan diusut pihak kampus. Karena telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh politikus Partai Solidaritas Indonesia PSI Muhammad Guntur Romli pada Senin 18 April. Guntur mulanya tak berniat melaporkan ke pihak berwajib karena berprofesi sebagai dosen. Namun pelaporan akhirnya diajukan karena Guntur menduga Karna terlibat dalam kelompok radikal. Ada dugaan karena Wijaya bukan dosen biasa tapi juga terlibat dalam gerakan intoleran dan radikal. Kemudian setelah saya lihat Facebook dan IG, dia banyak memegang senjata, saya nggak tahu apakah itu asli atau apapun, kata Guntur. Laporan terhadap Karna terlampir dengan nomor LP-B-1983-4-2022-SPKT-Polda Metro Jaya tanggal 18 April 2022. Karena dilaporkan terkait dugaan penghasutan dan atau pengancaman melalui media elektronik dan atau ujaran kebencian melalui media elektronik pasal 160 KUHP dan atau pasal 29 Jo pasal 45 ayat 3 dan atau pasal 28 ayat 2 Jo pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE.